Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Ina Asmalik, sebuah kisah yang berjudul Ludo Berdarah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Permainan yang berujung maut. Rindu seorang gadis yang selalu dirundung oleh ketiga temannya dipaksa untuk mengikuti permainan itu. Permainan ludo yang jika poin masuk ke dalam kandang, mereka akan menampar siapapun pion yang berhasil ia singkirkan. Sementara itu karena tidak terima pion yang dimainkan, Lisa masuk ke dalam kandang dan Rindu telah menampar pipinya. Berawal dari situlah terjadinya peristiwa yang amat tragis hingga membuat Rindu harus kehilangan nyawanya. Rindu, Lisa, Wulan, dan Naila, mereka adalah penghuni kos di desa Kapuk. Mereka menyewa tempat tinggal karena sekolah mereka jauh dari rumah. Di setiap satu kecamatan hanya ada satu SMA yang letaknya di desa Kapuk. Mereka berempat tinggal di satu desa, yaitu desa Batu Raja, yang jaraknya sangat jauh dari desa Kapuk, tempat sekolah mereka. Bila berkendara saja akan menempuh waktu 2 jam untuk sampai di desa Kapuk. Mereka akhirnya memilih sewa kamar kos milik Ibu Riana yang ada di desa Kapuk itu sendiri. Satu rumah yang disewa itu ada 4 kamar yang masing-masing ditempati oleh Rindu, Lisa, Wulan, dan Naila. Rindu memang jarang berbaur dengan ketiga temannya itu dan hanya memilih mengurung diri di kamar untuk belajar. Rindu memang termasuk wanita yang sangat pintar. Ketiga teman mereka tertinggal jauh prestasinya dengan apa yang selalu dicapai oleh Rindu. Lisa, Wulan, dan Naila kerap merundung Rindu, menyuruh Rindu melakukan pekerjaan rumah kos mereka dan mengerjakan PR mereka. Namun jika Rindu menolak, mereka langsung menghukumnya, yang membuat Lisa merasa murka lagi. Pria yang ia sukai mencintai Rindu dan mereka berpacaran di sekolah. Plak! Lisa menampar Rindu dan mendorongnya sampai tersudut ke dinding. "Lo itu gadis kutu buku, Rindu, cupu, jelek, bau," hina Lisa sambil mencekik leher Rindu. Wulan menjambak rambut Rindu. "Harusnya lo sadar diri. Lo itu paling miskin dan jelek di sini. Bisa-bisanya lo pacaran sama Dimas." "Udahlah, kita main aja sekarang," ajak Naila yang membuka permainan ludo di atas meja ruang tamu. "Apa maksud lo, Nay? Kok kita malah main ludo? Kita itu mau hajar Rindu, tahu nggak?" Naila tersenyum dan membisikkan sesuatu kepada Lisa dan Wulan sampai mereka melirik ke arah Rindu yang menatap mereka penuh ketakutan. "Oke lah, kali ini gue maafin lo pacaran sama Dimas, tapi gue mau lo ikutan main sama kita," kata Lisa yang tersenyum sinis kepada Rindu. Main apa?" tanya Rindu yang tampak gugup dan ketakutan. Naila mengeluarkan permainan ludo yang terdiri dari 4 orang pemain. Wulan pun bersorak riang karena sangat suka permainan ludo. "Nah, pas banget ya, ada 4 orang," kata Wulan. Gue gak tahu mainnya," tolak Rindu. "Udah nanti juga tahu." Lisa menarik lengan Rindu, kemudian didorongnya sampai duduk di sofa di sebelah Wulan. "Gue yang biru ya." "Gue hijau," saut Lisa. "Gue kuning, terus Rindu kita kasih yang merah," kata Naila. "Aturan permainannya, yang dimakan lawan dan masuk ke dalam kandang akan ditampar," kata Lisa menjelaskan. "Setuju," saut Wulan dan Naila serempak, sementara Rindu menggelengkan kepalanya. Enggak, gue gak mau." "Udah gak apa-apa," bentak Lisa kemudian. Rindu terdiam dan terpaksa mengikuti permainan ludo tersebut. Mereka akhirnya humpimpa untuk menentukan giliran memainkan dadu terlebih dulu. Wulan yang pertama bermain, kemudian Naila, Lisa, dan yang terakhir Rindu. Meskipun Rindu yang mendapatkan terakhir, tetapi dadu 6 untuk membuat para pion ludo keluar itu didahulukan oleh Rindu. Sampai ketiga temannya saling menatap karena hanya Rindu yang sudah memainkan ludonya.
Perlahan Wulan mendapatkan dadu angka 6 dan segera mengejar Rindu sampai akhirnya ludo Rindu berhasil disingkirkan dan kembali masuk ke kandang. Tampar Lan. Sorak Lisa dan Wulan pun menampar Rindu. Plak. Oh. Rindu meringis karena tamparannya sengaja dibuat begitu keras. Ayo kocok lagi, kata Naila. Mereka terus memainkan permainan dan terkena tamparan masing-masing. Namun mereka sengaja bekerja sama untuk mengalahkan Rindu saja. Hingga ia terus ditampar berkali-kali. Sampai akhirnya Rindu dapat kesempatan untuk menjalankan ludonya satu kali dan menyingkirkan ludo yang dimiliki Lisa. Sampai masuk ke kandang. Wulan dan Naila tercengang karena Rindu harus menampar Lisa. Rindu merasa senang dan langsung menampar pipi Lisa. Plak. Rindu menampar dengan tangan yang gemetar karena ketakutan. Lisa langsung membolakan kedua matanya karena tamparan yang Rindu lakukan terasa begitu sakit. Lu balas dendam sama gua, ha? Bagi Lisa yang tidak terima ditampar oleh Rindu. Tapi kan aturan mainannya begitu. Lagian gua tampar gak keras, kata Rindu. Gak keras lo bilang, bangsat lo ya. Lisa merenggut rambut Rindu dan mendorongnya ke meja sampai permainan ludo mereka berantakan. Kan jadi berantakan, sungut Wulan dan langsung menonyor kepala Rindu. Tampar, ya tampar aja, gak usah nyimpan dendam. Kita cuma mau main seru-seruan aja sama lo, dengus Naila sambil menudingkan tangannya ke wajah Rindu. Lo pikir gue terima lo tampar, ah? Saut Lisa yang menendang bagian punggung Rindu sampai ia tersungkur ke lantai. Brak, diinjaknya tangan Rindu dengan sepatu yang Lisa gunakan. Sakit Lis, gue gak sengaja tadi. Bohong, dia pasti mencari kesempatan sama lo, bentak Wulan pada Rindu. Enggak, gue beneran cuma ikut cara main kalian, saut Rindu membela diri. Sini, lo ikut gue. Lisa menyeret bagian kepala Rindu yang direnggutnya dan membawanya ke kolam renang bagian belakang kos rumah Ibu Riana. Kedua tangan Rindu dicekal oleh Wulan dan Naila. Mereka berniat untuk menceburkan Rindu ke dalam kolam renang. Enggak, jangan, gue gak bisa berenang, teriak Rindu dan berusaha berontak. Tetapi ia tidak bisa melawan ketiga temannya itu. Biar. Rindu diceburkan ke dalam kolam renang sampai ia gelagapan sambil berteriak meminta tolong karena tidak bisa berenang. Rindu berenang perlahan hingga ke tepian. Namun baru saja tangannya meraih sisi kolam, Lisa langsung mendorongnya kembali agar semakin jauh. Tolong, teriak Rindu dengan nafas tersegal-segal di air kolam. Lisa dan Wulan kemudian berenang untuk meraih tubuh Rindu. Namun bukan untuk ditolong, tetapi mereka sengaja menenggelamkan kepala Rindu agar tidak muncul di permukaan air. Sampai Rindu gak bisa nafas. Rindu tenggelam. Suara tawa senang Lisa, Wulan dan Naila melihat Rindu tidak bisa berenang ditenggelamkan di kolam. Udah nanti berenang lagi. Rindu tenggelam, bahaya nanti bisa mati, teriak Naila dan Lisa segera melepas kepala Rindu, begitu juga Wulan yang langsung berenang ke tepian. Naila melihat Lisa dan Wulan meninggalkan Rindu dengan posisi tubuh yang tidak ada pergerakan sama sekali dan mengapung di air. Lis, Lan, itu Rindu gak bergerak lagi, mengapung begitu, tunjuk Naila ke arah air kolam. Lisa dan Wulan yang kembali menoleh ke arah tubuh Rindu yang sudah terapung di air. Mereka pun saling bertatapan. Kemudian menceburkan diri ke kolam dan mengangkat tubuh Rindu ke tepian. Tubuh Rindu tampak kaku dan membiru. Lisa mencoba membuat nafas buatan dan menekan bagian dada Rindu, tetapi tidak berhasil. Wulan, Naila dan Lisa semakin ketakutan. Mereka mencoba menepuk keras pipi Rindu, tetap saja tidak sadarkan diri. Mampus, gimana kalau Rindu beneran mati? Wulan mengacak rambutnya yang basah dan terlihat frustasi. Gua gak berniat berbuat kayak gini sama dia, rengek Lisa. Tapi gimana? Rindu udah gak bernapas ini. Naila ketakutan. Lisa mencari cara bagaimana caranya agar kematian Rindu tidak diketahui orang lain. Lisa kemudian teringat kalau di belakang kos mereka ada danau yang sepi. Kita buang aja Rindu ke danau. Terus bilang kalau Rindu tenggelam di danau, kata Lisa dengan terbata-bata. Hah? Serius? Mau buang Rindu ke danau? Tanya Wulan dengan wajah masih tampak ketakutan. Daripada mati di sini, nanti kita diselidiki. Gue gak mau masuk penjara. Naila mengangguk. Iya bener, ayo bawa dia masuk ke dalam mobil dan buang di danau, kata Naila, dan mereka segera membopong tubuh Rindu ke dalam mobil dan akan membawanya ke sebuah danau. Mobil itu milik Ibu Riana karena sudah lumayan tua dan menyimpannya di rumah kos agar bisa digunakan oleh anak-anak kosnya. Wulan dan Lisa berganti pakaian terlebih dahulu.
Kemudian setelah selesai mereka segera pergi ke danau dan melihat ke sekeliling danau yang memang nampak sepi. Mereka segera membawa tubuh Rindu keluar dari mobil dan melemparkannya begitu saja ke danau. Biar. Tidak berapa lama tubuh Rindu terlihat mengapung di danau. Ketiganya pun segera berlari untuk masuk ke dalam mobil agar tidak ada yang melihatnya. Keesokan harinya di sekolah Dimas mencari Rindu. Lis, Rindu mana ya? Kok gue hubungi dari kemarin gak bisa? Nggak tahu deh Dim, soalnya semalam Rindu gak pulang. Jawab Lisa dengan santai berpura-pura tidak ada yang terjadi. Ponsel Rindu pun tidak aktif karena terendam di dalam kolam renang saat sedang mengantongi ponselnya di saku celana. Wajah Dimas tampak cemas karena Lisa memberitahu kalau Rindu tidak pulang ke kos mereka. Emangnya Rindu mau pulang ke desanya ya? Tanya Dimas memastikan. Gak tahu juga, Rindu kan jarang berburu sama kita, jadi nggak tahu dia mau ngapain. Naila dan Wulan aja nggak dikasih tahu sama Rindu. Jawab Lisa kemudian. Di kelas, saat mereka sedang belajar, Rindu yang duduk di kursi urutan ketiga di sebelah jendela. Kini meja dan kursi itu terlihat kosong. Ada Wulan yang duduk di depan mejanya. Ia seperti mendengar ada seseorang yang memainkan dadu ludo. Wulan menoleh ke belakang meja kosong yang Rindu tempati. Ia melihat pion ludo berwarna merah satu buah ada di meja belajar Rindu. Kenapa ada pion ludo itu di meja Rindu? Batin Wulan dan kembali menghadap ke arah depan sambil menulis catatan yang ada di papan tulis. Letak, letak. Terdengar seperti suara dadu yang sedang dikocok membuat Wulan menjadi ketakutan. Trak. Pulpen Wulan terjatuh dan ia kemudian menunduk untuk mengambil pulpen yang terjatuh di lantai. Sementara pada saat Wulan membungkukkan tubuhnya dan menoleh ke arah belakang, ia melihat ada kaki Rindu yang tidak menapak lantai dan penuh darah sehingga Wulan begitu terkejut. Wulan segera berdiri dan melihat ke arah belakang. Namun ia tidak melihat ada siapa-siapa. Wulan pun kembali menunduk dan melihat kaki itu masih ada, tengah terduduk di kursi. Wulan kembali berdiri lalu. Wah! Teriak Wulan ketika ia melihat sosok Rindu yang sedang menatapnya tajam penuh kebencian. Wajah yang terlihat pucat dan membusuk itu membuat Wulan menjerit ketakutan. Semua yang ada di ruang kelas tersentak kaget dan menghampiri Wulan yang berteriak sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ada apa Lan? Tanya Ibu Mita, guru bidang studi yang langsung berlari menghampirinya. Begitu juga dengan teman-teman lainnya. Rindu. Wulan masih memejamkan matanya sambil menudingkan jari telunjuknya ke arah kursi kosong tempat Rindu duduk. Mendengar Wulan menyebut nama Rindu, Lisa dan Naila saling bertatapan dan melihat ke arah kursi kosong itu. Nggak ada Rindu Lan, dia kan emang nggak masuk sekolah, kata Lisa mencoba menenangkan sahabatnya itu. Tapi gue lihat Rindu ada duduk di situ, rengek Wulan yang masih memejamkan matanya. Memangnya Rindu kenapa tidak sekolah Lis? Tanya Ibu Mita kemudian. Lisa terdiam sejenak. Saya juga nggak tahu Bu, dari kemarin dia nggak pulang ke kos, jawab Lisa beralasan. Wulan segera dibawa ke ruang UKS agar beristirahat karena suhu tubuhnya dingin dan begitu banyak mengeluarkan keringat. Di ruang UKS Wulan ditemani oleh Lisa dan Naila. Lisa memarahi Wulan karena ia menyebut nama Rindu yang membuat semua orang bertanya-tanya tentang Rindu. Lu bisa gak sih? Gak usah sebut nama Rindu. Runtuk Lisa memarahi Wulan yang masih saja ketakutan. Gue beneran lihat Rindu, mukanya serem banget Lis, gue beneran takut, ungkap Wulan kemudian. Apa jangan-jangan Rindu menghantui kita ya? Naila terlihat ketakutan. Gak mungkin, kenapa juga dia mau menghantui kita? Belum gue lihat sosok Rindu, gue lihat ada pion ludo warna merah di atas mejanya, jelas Wulan. Lisa melotot tidak senang dan menyonyor dari Naila. Ini semua karena elo yang punya ide main ludo, akhirnya Rindu jadi begini. Kalau bukan elo yang gak terima ditampar Rindu, juga dia gak akan mati, sahut Naila membela diri. Kok lu jadi nyalain gua sih? Emang salah lu, kalian berdua juga yang buat Rindu tenggelam di kolam kan? Berhenti, bisa gak sih? Kalian jangan saling menyalahkan, ini itu salah kita semua, makanya Rindu kenapa? Tanya salah satu siswi yang tiba-tiba datang ke ruang UKS, membuat ketiganya menjadi panik dan menghentikan perdebatannya. Bukan urusan lo, jawab Lisa dengan ketus. Ini gue disuruh kasih obat buat Wulan. Vali memberikan obat untuk Wulan. Ia memang sering menjaga UKS di saat jam pelajaran kosong.
Lisa langsung mengambil obat yang Vali berikan untuk Wulan. Sesudah itu, Vali segera pergi keluar dari ruang UKS dan kembali ke kelas. Ingat ya, jangan ada yang bahas soal rindu. Anggap saja kita nggak tahu apa-apa, ketus Lisa pada kedua temannya. Udah Nay, lu temenin dulu Wulan, gue mau ke toilet. Terus kalian ke kantin bawain kalian makanan, kata Lisa yang kemudian meninggalkan kedua temannya itu. Naila dan Wulan pun saling terdiam memikirkan nasib rindu yang mereka buang jasadnya di danau. Di toilet khusus perempuan, Lisa sedang membasuh wajahnya di wastafel menggunakan face wash yang dibawanya. Namun di saat Lisa menyalakan keran air dan membasuh wajahnya, ia mencium bau anyir yang keluar dari keran. Lisa terkejut saat air yang keluar dari wastafel berwarna merah darah dan sudah menempel di wajahnya. Lisa segera memutar keran air lain, kemudian membasuhnya sampai bersih. Dek, Lisa dikejutkan sebuah tulisan dengan noda darah yang ada di cermin. Permainan belum berakhir. Lisa terkejut, kemudian segera mengambil tisu untuk mengeringkan wajahnya dan menghapus noda darah yang ada di cermin. Rotak, rotak. Terdengar suara dadu dari dalam toilet yang membuat Lisa menghentikan aktivitasnya dan menoleh. Lisa melangkahkan kakinya perlahan dan mencoba membuka pintu toilet yang dimana ada 5 buah pintu toilet yang tertutup. Lisa membuka ketiga pintu toilet yang tertutup itu satu persatu dengan langkah kaki gemetar dan ketakutan. Brak! Lisa mendorong satu persatu pintu dan tidak ada siapapun di dalam toilet. Namun suara kocokan dadu itu terdengar jelas di telinganya. Lisa pun segera berlari meninggalkan toilet. Lis, kenapa seragam lo kok kayak kena darah? Tanya Ulfa teman sekolahnya yang melihat Lisa berada di koridor dari toilet menuju ke kantin. Lisa menoleh melihat ke seragamnya di bagian kerah dan bahunya memang ada noda darah. Lisa tidak menjawab dan kemudian berlalu pergi ke ruang kelas untuk mengambil sweaternya. Ruang kelas sedang kosong karena sudah jam istirahat dan semua siswa pergi ke kantin. Lisa melihat ada yang sedang tertidur bersandar di meja tempat rindu. Nafasnya tersegal, degupan jantungnya begitu terdengar cepat sekali. Lisa mencoba menerka apakah itu teman sekelasnya atau bayangan rindu yang ia lihat. Lisa pun berlari menuju mejanya dan merogoh kolong meja yang ada laci untuk penyimpanan tas. Ia segera mengambil sweaternya tanpa menoleh ke arah meja rindu. Saat Lisa sudah mengambil sweaternya, kemudian mengenakannya dan berbalik menuju pintu ruang kelas untuk keluar. Namun ia dikejutkan oleh sosok rindu yang tengah berdiri di hadapannya. Ah! Teriak Lisa hingga tersungkur dan menabrak kursi yang ada di depannya. Wajah yang membiru pucat kaku dan tercium bau busuk yang menyeruak membuat Lisa ketakutan dan dengan cara merangkak mundur. Bukan salah gua, Rindu, jangan ganggu gua, teriak Lisa yang mencoba menghindar. Rindu terus melangkah maju perlahan menghampiri Lisa yang merangkak mundur dan kemudian ia segera berlari sampai menabrak seseorang yang berdiri di depan pintu. Ini bukan salah gua, Rindu. Lisa, suara Dimas membuat Lisa menjadi terkejut. Ia bukan menabrak Rindu, melainkan Dimas kekasih Rindu. Lisa menoleh ke belakang dan melihat bayangan Rindu sudah menghilang. Tubuhnya sudah tampak basah, mengeluarkan keringat dingin karena ketakutan. Lu sebut nama Rindu, emang dia kenapa? Tanya Dimas yang membuat Lisa kembali panik. Enggak, gue gak sebut nama Rindu, saut Lisa beralasan dan segera menepis tangan Dimas yang mendekapnya dan segera pergi ke kantin. Dimas masih tertegun diam kebingungan. Kenapa Lisa seperti orang yang ketakutan sambil menyebut nama kekasihnya? Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu, Rindu? Sementara saat pulang sekolah di danau tempat Lisa dan temannya membuang Rindu, kini sudah banyak orang yang berkumpul karena melihat mayat Rindu yang ditemukan di tepi danau. Gue yakin mereka pasti menemukan mayat Rindu, bisik Wulan kemudian. Biarin aja, yang penting mereka gak tahu kalau kita yang buat tenggelam. Rindu? Saut Lisa. Gue beneran takut, apa Rindu gak bakalan menghantui kita? Nai terlihat begitu ketakutan. Enggak lah, cuma mitos yang bilang orang mati gentayangan, itu cuma fiksi kok. Ibu Riana pemilik kos pun berada di sana menyaksikan sosok yang tenggelam di danau. Sementara itu Ibu Riana melihat Lisa, Wulan dan Naila, ia segera memanggil mereka. Kalian lihat deh, pakaiannya kok seperti ibu kenal, kata Ibu Riana yang mengenal pakaian Rindu. Ibu Riana pun juga memperhatikan saat melihat Rindu tidak bersama dengan teman-teman tersebut. Rindu mana? Tanya Ibu Riana kemudian. Pulang ke kampungnya mungkin Bu, dia dari kemarin gak ada di kos. Loh,
Barusan saja ibunya di kampung nanyain kabar Rindu karena ponselnya nggak aktif katanya, kata Ibu Riana yang membuat ketiganya saling bertatapan. Ibu Riana langsung menoleh melihat ke arah mayat yang sudah mau dimasukkan ke dalam tas plastik itu, dibawa ke dalam mobil ambulan. Ibu Riana meminta mayat segera diotopsi karena Rindu tidak ada kabar. Perasaannya seperti menjadi tidak enak ketika pakaian yang dikenakan oleh korban tenggelam itu mirip dengan pakaian yang biasa dikenakan Rindu. Namun mayat yang sudah dievakuasi itu sudah membengkak dan berbau busuk. Terlihat banyak luka karena bangkainya dimakan oleh ikan-ikan yang ada di danau itu. Lisa, Wulan, dan Naila merasa ketakutan. Saat melihat mayat Rindu sudah terlihat sangat mengerikan, Ibu Riana juga meminta orang tua Rindu datang untuk melakukan otopsi dan tes DNA untuk memastikan kalau mayat itu adalah Rindu. Lisa dan temannya kembali ke kos dengan perasaan masing-masing penuh ketakutan. Gimana ini Lis? Kalau ketahuan itu Rindu gimana? Risau Wulan sambil berjalan mondar-mandir. Bilang aja kita nggak tahu, atau bilang Rindu main di danau terus tenggelam. Saud Lisa mencoba menenangkan diri. Yang sebenarnya ia juga sangat ketakutan, apalagi saat mengingat kalau di kelas tadi melihat sosok Rindu. Klotak, klotak. Suara Dedu terdengar lagi membuat wajah ketiganya tampak tegang dan saling bertatapan penuh ketakutan. Tuh kan, gue bilang juga apa, Rindu pasti menghantui kita. Liri Naila ketakutan. Dedu sama mainan lu mana? Ambil dan bakar, Lisa menyarankan. Naila pun segera mengambil permainan itu di kamarnya dan membuang mainan itu ke tempat sampah dan dibakarnya. Gua rasa dia akan berhenti di sini karena mainan itu udah kita bakar, saut Lisa yang melihat kobaran api menyala membakar permainan ludo itu. Tok tok tok. Ketukan pintu di rumah Dimas terdengar. Ia pun segera membuka pintu dan melihat kalau ada Rindu yang sudah berdiri di depan pintu. Rindu? Dimas langsung memeluk tubuh kekasihnya namun terasa dingin. Seperti namamu, aku rindu banget sama kamu. Kamu kemana saja sih? Kok tadi gak sekolah? Tanya Dimas yang menggandeng tangan Rindu masuk ke dalam. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut Rindu, membuat Dimas langsung menoleh, memperhatikan wajah Rindu yang tampak pucat. Badan kamu kok dingin sih? Wajah kamu pucat, kamu sakit ya? Tanya Dimas dan Rindu hanya menggelengkan kepalanya. Aku mau main, kata Rindu. Main apa? Rindu langsung mengeluarkan permainan ludo, kertas, dan ludo, serta poin bermacam warna. Kamu mau main ludo? Tanya Dimas dan Rindu mengangguk. Rindu memilih pion berwarna merah, berarti lawan mainnya itu berwarna kuning jika bermain dengan 2 orang. Yang kalah cium ya? Ajak Dimas. Rindu tidak menjawab, wajahnya tidak datar. Dedu itu dikocoknya dan mereka mulai permainan ludo itu. Oh ya, bentar ya, aku mau bawakan kamu minuman dulu. Dimas ke dapur dan meninggalkan Rindu yang duduk di kursi ruang tamu. Sementara itu ketika Dimas sedang menyiapkan minuman untuk kekasihnya, ponsel berdering dan ia segera mengambil ponsel yang ada di saku celananya. Halo Dimas, orang yang meninggal tenggelam di danau itu Rindu Dim. Terdengar suara Ulfa dari seberang sana. Ah, nggak mungkin Pak. Gue lagi sama Rindu kok, kata Dimas yang segera berlari ke ruang tamu dan tidak ada siapapun di sana. Ponsel Dimas terjatuh. Dimas tampak terhuyung ketika melihat hanya ada permainan ludo yang ada di meja ruang tamu tanpa ada Rindu di sana. Halo Dim, lo baik-baik saja kan? Tanya Ulfa di sambungan telepon tetapi Dimas tidak menjawab. Ia meraup kasar wajahnya dan menangis sejadi-jadinya. Dimas segera mengambil ponselnya yang terjatuh. Ia bertanya pada Ulfa di mana Rindu saat ini. Namun selang beberapa saat setelah Dimas mengetahui keberadaan Rindu, ia pergi ke rumah sakit untuk memastikan yang tenggelam di danau itu memang kekasihnya. Di rumah sakit sudah ada orang tua Rindu yang tampak menangis sesegukan. Di sana juga terlihat Ibu Riana pemilik kos. Dimas pun masih sibuk bertanya bagaimana bisa yang tenggelam di danau adalah Rindu. Sementara untuk memastikan benar korban yang tenggelam adalah Rindu, yaitu dengan tes DNA kedua orang tuanya dan hasilnya positif kalau memang dia adalah Rindu. Tubuh Rindu membengkak dan berbau busuk karena begitu lama tenggelam di air danau. Banyak luka yang menganga karena dimakan ikan-ikan di perairan danau tersebut. Tidak lama mayat Rindu barulah dimakamkan oleh keluarga. Dimas menjerit histeris dan menangis sejadi-jadinya. Bahkan Ibu Rindu, Bu Raya, sampai pingsan melihat kondisi Rindu yang tewas secara tragis. Bagaimana bisa Rindu tenggelam di danau? Pertanyaan itu adalah pertanyaan bagi semuanya.
Ibu Riana mencoba menginterogasi teman satu kos Rindu, tetapi mereka mengaku kalau pada waktu itu Rindu memang tidak bersama dengan mereka. Dimas teringat kalau gelagat Lisa dan Wulan terlihat aneh dan ketakutan. Gua nggak tahu kalau Rindu tenggelam di danau, Dim. Bisa jadi kita dihantui karena arwahnya mengisyaratkan kita kalau dia udah mati kan? Sungut Lisa pada Dimas yang datang ke rumah kos Ibu Riana. Terakhir, kalian lihat Rindu sedang apa? Rindu dari pulang sekolah cuma berganti pakaian, terus pergi keluar tanpa pamit, Bu. Jelas Wulan membuat alasan. Lisa, Wulan, dan Naila tampak cemas dan ketakutan. Beruntung orang tua Rindu percaya kalau Rindu meninggal tenggelam dan tidak melakukan visum dan melakukan tes sidik jari. Tidak ada juga bukti kuat dan saksi mata yang bisa menuntut mereka untuk meminta pertanggungjawaban atas kematian Rindu. Orang tua Rindu gak mencoba mencari pelakunya? Tanya Dimas pada Ibu Riana. Tidak, mereka mengikhlaskan Rindu agar anaknya, arwahnya tenang di sana. Mereka tidak ingin berlarut dalam kesedihan, balas Bu Riana. Dimas meraup kasar wajahnya. Rindu sama sekali tidak pernah datang ke danau itu. Dimas merasa kematian kekasihnya tampak janggal. Rindu yang masih begitu muda belia harus menutup umur di usianya yang 2 hari lagi beranjak 18 tahun. Dimas pun sudah menyiapkan hadiah untuk kekasihnya itu. Namun takdir berkata lain. Tahu begitu, aku kasih saja hadiahnya sama kamu, batin Dimas lirik. Keesokan harinya di sekolah, kabar kematian Rindu menjadi perbincangan yang menghebohkan. Mereka menduga kalau Rindu mati dirundung dan ditenggelamkan ke dasar danau. Ini dia, ini si pecundang Rindu, seru Fali saat melihat Lisa, Wulan, dan Naila yang berjalan melewati segerombolan murid yang sedang bercakap-cakap di koridor. Lisa menoleh dan menghampiri Fali. Maksud lu apa ngomong begitu? Iya, santai saja. Kalau lu gak ngerasa membunuh Rindu, ya gak usah sewot juga dong, saut Fali sambil tersenyum sinis menatap Lisa. Lu sama teman-teman lu kan suka jahat banget sama Rindu. Maksa minta ngerjain PR lah, bawain tas kalian dari kos sampai ke kelas lah, timbal Ulfa. Iya, kayaknya pelakunya mereka deh, tukas Fali penuh curiga. Jaga mulut lu ya, sungut Lisa geram dan ditahan oleh Wulan dan Naila, kemudian menarik tangan Lisa agar menjauh dari Fali, Ulfa, dan yang lainnya. Gue udah ingetin, jangan banyak bersuara, ngerti gak sih? Nanti kalau mereka curiga gimana? Bisik Wulan sambil berjalan menggandeng tangan Lisa. Sementara Lisa masih tersulut emosi karena perkataan Fali dan Ulfa tadi. Di kelas saat jam istirahat, Lisa, Wulan, dan Naila pun pergi ke kantin. Lo berdua tunggu gue di kantin dulu, duit gue ketinggalan di tas, kata Naila yang kemudian berlari kembali ke ruang kelas. Naila melihat Dimas yang mencium kotak hadiah dan kemudian disimpan di laci kolong mejanya. Dimas kemudian pergi keluar kelas melewati Naila yang sedang berdiri di depan pintu. Sesudah itu karena penasaran, Naila mengambil kotak yang berada di kolong meja Dimas. Ia membukanya dan melihat ada sebuah kalung cantik dan secari kertas bertuliskan ucapan selamat ulang tahun untuk Rindu. Kasihan banget, besok ulang tahun tapi ngerayainnya di neraka, cibir Naila. Melihat kalung itu begitu bagus, kemudian Naila mengambil kalung itu dan disematkan di lehernya, lalu dimasukkan ke kerah baju agar tidak terlihat. Sorry Rindu, kalung buat lo gue ambil, seletuk Naila sambil mencium surat ucapan yang ditulis Dimas untuk Rindu. Naila mengembalikan kotak dan surat itu ke kolong meja Dimas kembali. Naila segera mengambil tasnya untuk mengambil uangnya yang tertinggal. Sementara itu ketika di kantin, Lisa, Wulan, dan Naila sedang menikmati berbagai macam makanan. Naila tersedak makanan pedas hingga rasanya sangat sakit sekali di tenggorokannya. Naila segera meminum minumannya. Saat ia sedang minum, pandangannya lurus ke depan. Ia melihat sosok Rindu dengan seragam sekolah yang penuh darah berdiri di bawah pohon hias di sekolah. Naila mencoba tetap tenang dan meletakkan minuman itu ke meja. Naila mencoba melihat ke arah pohon hias kembali. Namun sosok Rindu sudah tidak berada di sana. Tubuh Naila mendadak gemeteran. Lantas ia mencoba menghilangkan rasa takutnya dengan bercakap-cakap kembali dengan kedua sahabatnya itu. Bus. Tiba-tiba angin menerpa tengkuk leher Naila dan membuatnya menjadi merinding. Sesudah itu Naila pun memegang tengkuknya dan menoleh ke belakang. Ah! Teriak Naila saat melihat sosok Rindu sudah berdiri di belakangnya dan mencekik lehernya. Naila pun menjadi kesulitan bernapas. Namun semua orang yang berada di kantin terkejut dan merasa keheranan melihat Naila bersikap aneh.
Orang-orang di tempat itu tidak mampu melihat sosok rindu yang sedang mencekik Naila dengan kuat. "Kembalikan kalungku." Terdengar suara Paro Rindu tengah mencekik Naila yang sudah tergeletak di lantai. Sementara terlihat Naila sedang meronta-ronta dan meminta pertolongan kepada kedua temannya. Nafas Naila tampak tersegal-segal sambil memegangi leher yang kesakitan. Namun pada saat kedua temannya mencoba membantu, tangan mereka seperti terasa terbakar sehingga Naila pun merasakan kalau lehernya terbakar karena kalung yang terpasang di lehernya. Naila terus merintih kesakitan dengan mata melotot tegang. Beberapa siswa pun kemudian ada yang memanggil para guru untuk melihat keadaan Naila. Sosok rindu itu terus mencekik Naila. Tangannya yang berbau busuk itu begitu menyeruak menusuk hidung hingga Naila merasa mual dan ingin muntah. Sementara itu tampak mata Naila melotot tegang. Kedua mulutnya menganga dan tidak kuasa menahan sakit karena tangan rindu begitu kuat mencengkramnya. Krek. Terdengar suara leher yang patah. Tubuh Naila tidak bergerak lagi dan tewas seketika itu juga. "Nai!" teriak Lisa histeris. "Naila!" Tidak lama para guru pun mulai berdatangan, namun mereka terlambat karena kondisi Naila sudah tidak bernyawa lagi. Dan terlihat ada luka bakar di lehernya. Dimas yang melihat kalung rindu berada di leher Naila membuatnya menjadi terkejut. "Kenapa kalung yang ingin gua kasih sama Rindu dipakai sama Naila? Berarti dia mencurinya di kelas," kata Dimas menjadi geram. "Lu jangan asal menuduh," saut Lisa. "Bukan nuduh, itu kalung bakalan gua kasih sama Rindu besok, meskipun cuma ngasih di pemakamannya." Udah, jangan ribut. Naila kehilangan nyawanya, kalian masih ribut," bentak Ibu Mita dan melihat Naila lirik. Bau busuk mulai menyeruak dari tubuh Naila yang baru saja kehilangan nyawanya dengan mengenaskan. Lisa dan Wulan saling bertatapan penuh ketakutan dan sibuk dengan pikirannya masing-masing. Naila segera dibawa ke rumahnya yang ada di desa Batu Raja untuk dimakamkan di sana. Melihat kematian Naila yang begitu singkat dan tidak wajar membuat Lisa dan Wulan tampak gelisah. "Gimana kalau ini semua perbuatan Rindu, Lis? Bisa-bisa korbannya bakalan menghampiri kita juga, Lis." "Naila mati karena dia ambil kalungnya Rindu yang mau dikasih Dimas. Gak ada hubungannya sama kita," saut Lisa yang mencoba untuk tetap tenang. Sementara Wulan tetap merasa gelisah karena ulahnya dan Lisa yang menjeburkan Rindu ke kolam renang yang tidak bisa berenang dan tidak sengaja menenggelamkannya hingga tewas. Tok tok tok. Ketukan pintu kos membuat Wulan dan Lisa terlonjak kaget. Lisa melirik ke arah Wulan, memberi isyarat agar membuka pintunya. Sementara dengan langkah pelan menghampiri pintu, Wulan membukanya dengan hati-hati karena ketakutan. Tidak ada sesiapapun yang ada di luar rumah Ibu Riana, sehingga Wulan kembali menutup pintu dan menguncinya. Saat tubuhnya berputar, ia dikejutkan dengan permainan ludo yang ada di meja ruang tamu. Suara dadu itu pun terdengar sehingga Wulan menutup kedua telinganya dan berlari menghampiri Lisa yang ada di meja makan. "Lis, di ruang tamu ada ludo," tunjuk Wulan dengan ucapan terbata-bata dan tubuh gemetar. "Ludo apa? Ludo yang waktu itu kita mainkan?" Wulan mengangguk. "Iya Lis, ludo punya Naila dan sekarang ada di ruang tamu, bukannya udah kita bakar." Lisa segera memeriksa ke ruang tamu untuk memastikan kalau permainan ludo itu benar ada. Wulan mengikuti Lisa dari belakang. Ternyata benar, bahkan Wulan dan Lisa melihat pion ludo jalan sendiri, melangkai petak demi petak yang ada di permainan. "Mainan sialan," pakik Lisa yang menghemburkan permainan ludo itu ke lantai. Lisa mengambil kertas ludo dan merobeknya menjadi beberapa bagian dan menginjak-injak pion-pion yang berserakan di lantai. Lisa meraup kasar wajahnya untuk menghilangkan rasa takut. Begitu juga Wulan yang terus bersembunyi di belakang Lisa. Terdengar suara orang tercebur di kolam renang yang membuat mereka mendelik, saling bertatapan masing-masing dengan wajah penuh tegang. "Lis, udah Lis, gak perlu dilihat. Gue yakin kita ini lagi diteror sama Rindu." Wulan mencoba mencegah Lisa untuk melihat ke halaman belakang. "Siapa tahu ada yang menyelinap lewat belakang kan?" kata Lisa yang terus saja penasaran. "Siapa yang mau menyelinap? Selama ini kos kita aman. Semenjak kematian Rindu aja kita baru dapat teror, Lis." Lisa tidak mendengar apa kata Wulan dan terus berlari menuju halaman belakang rumah untuk memastikan kalau tidak ada orang lain di rumah ini. Lisa melihat dari kolam tampak bergelombang seperti ada orang yang habis berenang. "Gue yakin ada orang yang masuk lewat pagar belakang dan dia kecebur. Kalau setan gak mungkin bisa membuat gelombang air begini, Lan."
Sekarang mana? Ada orangnya? Tanya Wulan yang tidak percaya kalau memang ada yang menyelinap ke rumah kos mereka. Lisa langsung menutup rapat pintu belakang rumah kos Ibu Riana. Udah, pokoknya pergi tidur. Gak bakalan ada apa-apa, percaya sama gua. Kata Lisa yang tetap percaya kalau teror dari orang mati itu tidak ada. Wulan terpaksa mengikuti apa kata Lisa, meskipun ia sangat ketakutan. Lisa segera pergi ke kamar dan mengunci pintu kamar dan segera menutup tubuhnya dengan selimut. Klotak, klotak. Suara dadu ludo itu terdengar lagi yang membuat Wulan bergidik ngeri dan semakin menyembunyikan diri di balik selimut tebalnya. Sementara peluh sudah membasahi tubuh Wulan, tetapi ia sama sekali tidak ingin membuka selimutnya karena takut kalau ia melihat kejadian aneh. Suara langkah kaki terdengar seperti orang yang sedang berjalan mondar-mandir di depan kamar Wulan. Suara langkah itu terdengar seperti seseorang yang mengenakan sepatu sekolah. Wulan teringat di mana ia dan teman-temannya merundung rindu karena sepatunya sudah usang. Lo mau ke sekolah apa ke sawah sih? Sepatu kok udah gembel begitu? Ejek Wulan yang melihat Rindu sedang mengikat tali sepatunya. Sepatu Rindu sudah menipis di bagian bawah sehingga terlihat bolong yang menampakkan bagian tumitnya yang mengenakan kaos kaki. Saat Rindu ingin memasang sebelah sepatunya, Lisa menendang sepatu Rindu sehingga jatuh ke selokan. Sorry Rindu, emang gue sengaja, kata Lisa sambil tertawa. Kalian kok gitu sih? Kalau kecebur, gue pakai sepatu apa? Rutuk Rindu kesal melihat sepatunya masuk ke dalam selokan. Ya udah pakai aja sih sepatunya, selokannya bersih kok nggak kotor. Ya palingan cuma bau-bau got sedikit, kata Naila dengan tertawa tertahan. Brak, Wulan melempar sebelah sepatunya yang tidak dipakai. Tuh, pakai sepatu gua. Tapi yang sebelahnya lo ambil di sana, kata Wulan yang memberikan sebelah sepatunya yang tidak dipakainya dan melempar sebelahnya lagi ke atas genteng rumah kos Ibu Riana. Nah, tinggal pilih mau pakai yang ada di dalam got apa sepatunya Wulan yang harus lo ambil dari atas genteng, ucap Lisa yang meruncingkan bibirnya dengan sinis. Rindu segera melepas sebelah sepatu usangnya dan berusaha mengambil sebelah sepatu Wulan yang ada di atas genteng dengan cara mengambil tangga di gudang. Ketiga temannya itu melihat Rindu tanpa kesulitan mengangkat tangga yang cukup berat, tetapi mereka tidak memperdulikannya. Setelah Rindu menaiki anak tangga satu persatu dan sampai di atas untuk mengambil sepatu Wulan, Lisa dan Naila menggerakkan tangga sehingga bergoyang dan membuat Rindu berteriak ketakutan karena takut terjatuh. Brak! Rindu akhirnya terjatuh sampai lututnya mengenai bebatuan di taman yang ada di depan rumah kos. Ketiganya tertawa puas. Ketika Rindu meringis kesakitan sambil memegangi pinggangnya yang sakit tertiban tangga. Udah yuk, nanti kita telat, biarkan saja dia. Seru Lisa sambil menonyor kepala Rindu. Baik, Naila sambil menendang kakinya. Rindu masih meringis kesakitan, ia pun menangis sambil memegangi sebelah sepatu Wulan yang ia ambil dari atas genteng. Mengingat perundungan yang pernah dilakukan Wulan dan teman-temannya, Wulan begitu ketakutan dan terus bersembunyi di balik selimut. Brak! Suara keras seakan ada yang melempar sesuatu di pintu kamar Wulan sehingga ia terlonjak kaget. Peluh telah membasahi tubuh Wulan dan ia segera beringsut dari tempat tidur untuk melihat apa yang terjadi. Lis, lu gak lagi ngerjain gua kan? Teriak Wulan yang menganggap kalau Lisa sedang menjahilinya. Wulan pun berjalan perlahan menghampiri pintu kamarnya dan mencoba membukanya perlahan. Wulan tidak mendapat apapun yang ada di balik pintu kamarnya, hanya suasana gelap karena Lisa mematikan lampu di seluruh ruangan. Psst. Bayangan putih sekilas melewati Wulan yang membuat ia segera menekan saklar lampu. Lis, jangan bercanda ya. Gue gak suka lelucon lo yang suka nakutin orang, teriak Wulan yang terus melangkah keluar dari kamarnya. Brak! Pintu kamar Wulan tiba-tiba saja tertutup dengan begitu kencang sampai ia berbalik dan terlonjak kaget. Pintu kamar Rindu terbuka. Kamar Rindu tepat berada di depan kamar Wulan di sebelah dapur. Nafas Wulan menjadi sesak dan tubuhnya gemetar dan ketakutan. Ia terus berjalan mundur dan membuka pintu kamarnya, namun terkunci. Sakit! Suara teriakan terdengar dari kamar Naila yang ada di sebelah kamar Rindu. Pintu kamar Rindu tertutup kembali dengan bersamaan pintu kamar Naila yang terbuka, membuat jantung Wulan tidak karuan. Ia segera pergi berlari ke arah Lisa yang bersebelahan dengan kamarnya. Lis, please buka pintunya, Lis. Wulan mengetuk kencang pintu kamar Lisa, tetapi tidak ada jawaban. Lis, please buka pintunya, gue takut.
Wulan melihat bayangan kalau leher Naila dicekik oleh rindu. Bayangan itu ada di kamar Naila, begitu jelas sehingga Wulan begitu ketakutan dan tubuhnya sudah bermandikan keringat. Ia terus menghadap ke arah kamar Naila sambil mengetuk pintu kamar Lisa yang juga tidak dibukanya. "Lis!" Wulan terdiam mematung. Ketika sosok Rindu menatapnya tajam dengan mata merah menyalang. Rindu berjalan tertati karena kakinya patah dan banyak luka sayatan seperti terkena ranting-ranting pohon. Tubuhnya membekak dan membiru sehingga bau busuk tercium begitu sangat menyengat. "Lis, buka pintunya!" teriak Wulan terus-menerus mengetuk pintu kamar Lisa yang tidak kunjung dibukanya. Sementara pada sosok Rindu sudah mendekat, ia terus berlari ke dapur mengambil sebilah pisau untuk mengancam sosok Rindu yang terus saja berjalan menghampirinya. "Jangan ganggu gua Rindu, gua gak punya salah apa-apa sama lo," teriak Wulan sambil menudingkan pisau ke arah sosok Rindu agar tidak mendekatinya. Tangan Wulan gemetar dan sesekali memejamkan matanya karena melihat Rindu yang dahulunya sangat cantik kini berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Suara permainan dadu itu terdengar lagi. "Permainan belum berakhir kan? Mari kita lanjutkan," desis sosok Rindu dengan suara parau menatap tajam. Sosok Rindu terus berjalan menghampiri Wulan yang sudah bersandar di dapur yang masih menudingkan pisaunya ke arah sosok Rindu. "Enggak, ini bukan salah gua. Rindu, permainan ini ide Naila. Dia udah mati dan jangan buat gue juga seperti Naila." Tawa sosok Rindu terdengar menggema dan merampas pisau yang digenggam oleh Wulan. "Aku hanya ingin bermain denganmu," ucap sosok Rindu dengan senyum menyeringai dan memperlihatkan wajah yang hancur begitu mengerikan. Pisau yang dipegang oleh Wulan siap menancap ke arah Wulan, tetapi Wulan mencegahnya sehingga tangannya menjadi gemeteran. "Jangan!" teriak Wulan sambil menepisnya dan ia berlari keluar dari dapur. Kedua mata Rindu mendelik mengerikan dan terus mengejar Wulan. "Lisa, tolong gua, Lis!" Tetapi Lisa seperti dibuat tidak mendengar suara Wulan. Suara dadu itu terdengar lagi sehingga Wulan menutupi telinganya dan berlari keluar rumah. "Sial, dikunci," runtuk Wulan saat mencoba membuka kunci rumah kosnya. Kunci itu dipegang oleh Lisa, kemudian membuat Wulan menyerah dan terduduk bersandar di belakang pintu rumah sambil menangis. "Jangan sakiti gue Rindu, gue minta maaf," lirih Wulan sambil menangis ketakutan ketika bayangan sosok Rindu hendak mendekatinya. Sosok Rindu itu melayangkan pisaunya ke tubuh Wulan. Teriak Wulan matanya mengerjap, namun ternyata ia hanya mimpi. Hingga tubuhnya bermandikan keringat karena ia tidur menutupi dirinya dengan selimut tebal. Wulan!" teriak Lisa dari balik pintu kamarnya sambil mengetuk pintu dengan keras. Wulan segera berlari membuka pintu dan melihat Lisa memasang raut wajah panik karena mendengar teriakan Wulan. Wulan langsung memeluk Lisa karena ketakutan. "Lu kenapa sih? Teriak histeris banget," tanya Lisa dengan wajah panik. Gua mimpi kalau Rindu mau ngebunuh gua, Lis." Dengan suara terbata-bata, Wulan kemudian menoleh ke arah kamar Rindu dan Naila yang pintunya masih tertutup rapat. "Bikin orang kaget saja tahu nggak? Kedengeran sampai ke kamar gua, bikin gua nggak bisa tidur." "Lis, gua tidur bareng lu aja ya, gua beneran takut," pinta Wulan menggenggam tangan Lisa dengan gemetar. "Ya udah, tapi malam ini aja. Gua sebenarnya nggak mau berbagi kamar pribadi gua sama lu," saut Lisa yang terpaksa menuruti permintaan Wulan untuk tidur berdua di kamarnya. Di rumah, Dimas melihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Matanya masih terjaga karena terus memikirkan kematian Rindu. "Kamu meninggal kenapa sayang?" tanya Dimas lirih pada dirinya sendiri. Dimas mengingat waktu siang tadi pada saat Naila tewas begitu mengerikan karena mencuri kalung yang akan diberikannya untuk Rindu. Mengingat kalung itu, Dimas langsung terduduk, membuka laci nakasnya dan mengambil kalung yang ada di dalam kotak perhiasan. "Kalung ini harusnya sekarang aku pasang di leher kamu. Kamu pasti cantik sekali," gumam Dimas yang kemudian meneteskan air matanya. Hampir 3 tahun Dimas mengejar cinta Rindu. Sejak baru saja masuk sekolah SMA, di kelas 3 ini, Rindu baru menerima cinta Dimas karena ia baru melihat kesungguhan Dimas mencintainya. Rindu sangat tidak percaya diri karena ia adalah gadis cupu yang tidak pandai bergaul. Tidak seperti gadis lain pada umumnya. Apalagi Rindu selalu mendapatkan ancaman dari Lisa kalau ia berani mendekati Dimas. Angin bertiup kencang menerpa gorden jendela kamar Dimas.
Aroma harum bunga melati begitu menyeruak hidung Dimas sehingga ia memejamkan matanya, menikmati semilir angin dengan wangian bunga yang sangat harum itu. Saat mata Dimas mengerjap, ia melihat ada sosok Rindu berdiri di depan jendela kamarnya. "Rindu!" teriak Dimas yang segera keluar dari rumahnya untuk mendekati Rindu yang berdiri tepat di depan jendela kamarnya. Sementara pada saat Dimas sudah keluar, ia tidak mendapati Rindu berdiri di depan jendela kamarnya. Dimas mencari kesana kemari keberadaan Rindu, tetapi tidak juga menemukan bayangan kekasihnya itu. "Rindu, kamu di mana? Jangan tinggalkan aku!" Lirih Dimas tampak frustasi karena kepergian kekasihnya. Bayangan sosok Rindu pun muncul kembali di hadapan Dimas. Namun pada saat Dimas ingin meraih untuk memeluk tubuh kekasihnya, bayangan tubuh itu menembus hingga Dimas terkejut. "Lupakan aku, kita sudah berbeda alam." Terdengar lirih dan sendu suara sosok Rindu. Dimas terus menggelengkan kepalanya sampai air matanya jatuh beruraian. "Enggak Rindu, aku tidak bisa melupakan kamu," rintih Dimas sambil menangis. Tidak lama bayangan Rindu kian memudar hingga Dimas mencari-cari bayangan halus kekasihnya itu. "Jangan tinggalkan aku Rindu." Dimas mengerjapkan matanya. Nafasnya sesak dan ternyata ia hanya bertemu Rindu lewat mimpi. Dimas meraup kasar wajahnya dan terbangun melihat keluar jendela kamarnya yang tidak ada siapapun di sana. Dimas pun beranjak ke dapur untuk mencuci muka dan mengambil air minum, kemudian diteguknya. Melihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 5.45 pagi. Bisa-bisanya orang tua Rindu hanya pasrah dengan kematian anaknya begitu saja. Dimas mengambil jaketnya yang tergantung, kemudian dipakainya. Pagi-pagi sekali ia sudah keluar pergi ke tempat Rindu ditemukan tenggelam. Danau yang di belakang rumah Ibu Riana pemilik kos, cuaca masih terasa sangat dingin. Embun pagi masih membasahi rumput dan dedaunan yang rindang di sekitar danau dan udara terasa sejuk dengan suasana yang tampak sepi di tempat itu. Garis polisi pun masih berada di sana. Dimas mencari-cari kejanggalan yang ada di sana dan berharap kalau ia bisa menemukan penyebab kematian kekasihnya itu. "Dimas?" sapa Vali yang sedang lari pagi dan melihat Dimas tengah berdiri di tepi danau dan segera menghampiri Dimas. Val," sapa Dimas yang melihat Vali teman satu sekolahnya menghampirinya. "Lu ngapain di sini?" tanya Vali sambil membuka earphone di telinganya. "Gua mau cari tahu kematian Rindu, Val. Gua rasa ada yang janggal di sini." "Gue juga pun sebenarnya merasa begitu, tapi gue selalu curiga sama teman-temannya Rindu." Dimas pun menoleh ke arah Vali yang sedang memperhatikan danau yang tampak begitu tenang. "Kenapa?" "Naila meninggal mengenaskan dengan menyebut nama Rindu kan. Gue yakin ada sangkut pautnya kematian Naila sama kematian Rindu." "Naila meninggal karena dia merebut kalung yang mau gue kasih sama Rindu," ungkap Dimas. "Yakin cuma itu?" "Maksud lo?" "Rindu bukan orang jahat, Dim. Gue tahu banget pacar lo kayak gimana. Kalau cuma kalung yang mau lo kasih sama Rindu terus direbut sama Naila sih, kayaknya bukan itu aja. Lo lihat aja gelagat Lisa dan Wulan kayak gimana kalau bahas soal Rindu. Nanti lo pasti akan percaya sama omongan gua." Tambah Vali yang kemudian berlalu meninggalkan Dimas yang masih termangu. Pada saat hari libur sekolah, Lisa dan Wulan tengah duduk santai di teras rumah kos Ibu Riana. Mereka melihat ke arah gerbang yang terbuka. Ibu Riana datang bersama dengan Vali dan Ulfa. "Anak-anak, kita kedatangan orang yang mau sewa kamar kos lagi," kata Ibu Riana menunjuk ke arah Vali dan Ulfa. "Mereka mau tidur di kamar yang mana, Bu?" "Loh, kamar bekas Rindu dan Naila kan kosong," sahut Ibu Riana. Wulan dan Lisa saling berpandangan dan terpaksa menerima Vali dan Ulfa untuk menjadi teman satu kos mereka. "Kita tidur satu kamar berdua aja gak apa-apa kan, Bu? Tapi kita tetap bayar full kok," kata Vali dan Ulfa mengangguk. "Oh iya, kalian bebas mau tidur di kamar masing-masing atau memang mau berdua," kata Ibu Riana. Vali pun memegang satu kunci cadangan agar kunci kos tidak hanya dipegang oleh Lisa. Vali dan Ulfa tersenyum ke arah Lisa dan Wulan yang memperhatikan mereka. Vali memilih kamar yang ditempati oleh Naila karena berada di depan dan jendela kamarnya terlihat halaman depan rumah. Setelah Ibu Riana sudah pergi, Lisa menghampiri Vali dan Ulfa yang sedang merapikan kamar Naila. "Kalian ngapain sih? Malah pindah ke kos ini?" sungut Lisa menegur Vali dan Ulfa. "Suka-suka gua dong, kan gue bayar kos. Kos ini lebih dekat ke sekolah daripada kos lama gua.
Emang masalahnya apa sama lu? Wulan menatap sinis Vali dan Ulfa. Mereka tampak tidak suka kedatangan Vali dan Ulfa karena mereka memang bermusuhan di sekolah. Lisa, Wulan, dan almarhumah Naila adalah geng yang dikenal sering merundung, sedangkan Vali dan Ulfa dikenal orang berprestasi di sekolah bersama dengan Rindu yang selalu dirundung oleh Lisa dan teman-temannya. Lisa begitu kesal dan mengajak Wulan untuk pergi jalan-jalan keluar rumah kos mereka. Sementara itu, dengan kepergian mereka, Vali bisa leluasa memeriksa seisi rumah. Lu yakin kematian Rindu ada hubungannya dengan Lisa dan Wulan? Tanya Ulfa kemudian. Iya, gue yakin, Pak. Vali melangkah keluar dari kamar dan mencoba memasuki kamar Rindu. Auranya sudah berbeda, terasa sangat dingin dan terasa mencengkam. Vali melihat banyak buku pelajaran di meja Rindu dan ada juga satu buku berwarna coklat seperti buku harian. Vali langsung membuka buku harian itu, kemudian melihat beberapa catatan keseharian Rindu dan membacanya. Entah apa salahku, mengapa semua merundungku? Salahku apa? Di mana? Apa karena aku cupu? Sebuah tulisan Rindu yang begitu membuat hati Vali terenyuh. Sebelum meninggal tidak hanya di sekolah, tetapi di rumah kosnya juga Rindu selalu dirundung oleh Lisa dan teman-temannya. Saat Rindu sedang menikmati makanan kiriman dari kedua orang tuanya, Lisa, Wulan, dan Naila datang melihat Rindu sedang asik makan di kamar sambil menonton film di ponselnya. Wih, enak banget makan sembunyi-sembunyi, seletuk Lisa sambil mendobrak pintu kamar Rindu. Makan apa sih lo? Tanya Wulan penasaran sambil melihat kotak makan Rindu. Naila yang membuka minuman bersodanya langsung saja menuangkan air soda ke dalam kotak makan itu dan Rindu menjadi terkejut. Kok kalian malah tumpahin air soda ke makanan gua sih? Runtuk Rindu kesal dengan wajah sedih. Kan lagi aja kalau mau bazir, makan dong, saut Lisa. Tetapi Rindu hanya diam saja melihat makanannya yang sudah tercampur air soda. Wulan menjambak rambut Rindu yang terikat hingga Rindu mendongak kepalanya ke atas. Lisa yang mengambil kotak makan Rindu segera menyendokkan nasi dan lauk yang terendam air soda itu untuk disuapkan ke dalam mulut Rindu. Buka mulut lo, Lisa memaksa, namun Rindu menutup mulutnya. Sementara Naila pun ikut membantu memaksa Rindu membuka mulut sehingga Lisa dapat memasukkan nasi yang sudah tersiram soda itu ke mulut Rindu. Suara tertawa geli ketiganya terdengar begitu lepas dan puas sekali. Rindu yang dipaksa memakan nasi pemberian orang tuanya yang sudah tercampur dengan soda. Enak kan? Enak dong, ejek Lisa tertawa puas. Rindu hanya menangis dan terpaksa mengunyah makanan yang sudah masuk ke dalam mulutnya. Di sebuah catatan Rindu, ia menceritakan begitu jelas bagaimana dirinya dirundung oleh Lisa dan kedua temannya itu, sehingga Vali tampak geram sekali ketika membaca buku harian itu. Lu baca apa sih, Val? Tanya Ulfa pada Vali yang tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu kamar Rindu. Vali segera menutup buku harian itu dan menyimpannya di atas meja belajar milik Rindu. Gue cuma mau tahu tentang Rindu aja, Pak. Di sekolah, Lisa dan Wulan baru saja datang ke ruang kelas. Mereka mendengar suara permainan dadu yang ternyata ada teman-teman kelasnya sedang bermain ludo di ruang kelas sebelum bel sekolah berbunyi. Lisa pun menghampiri teman-temannya itu dengan raut wajah terlihat tidak senang. Ngapain pada main ludo sih? Runtuk Lisa begitu kesal ketika keempat teman sekelasnya memainkan permainan ludo. Lu kenapa, Lis? Main ludo itu seru tahu, saut Dian. Lisa pun kemudian duduk di kursi sambil melihat ke notifikasi ponselnya yang mendapat pesan dari nomor tidak dikenal. Kamu tidak akan pernah bisa lari dari permainan ini. Lisa membaca isi pesan itu membuat tangannya menjadi gemeteran. Siapa sih yang teror-teror gue lewat nomor baru? Decak Lisa dengan wajah tidak senang. Lisa, ayo bermain ludo lagi. Terdengar bisikan halus di telinga Lisa yang membuatnya menoleh dan ke arah belakang kursi, di mana teman-temannya sedang bermain ludo. Siapa yang bisikin gue sih? Wajah Lisa tampak ketakutan. Siapa yang bisikin lo? Orang kita lagi main ludo, saut Rena sambil mengocok dadunya dengan ember berbentuk kecil seukuran ibu jari. Lama Lisa memperhatikan pion-pion yang dimainkan oleh teman-temannya, ia menjadi terbayang-bayang ketika sedang memainkan ludo bersama dengan Rindu, sehingga kepalanya merasa pusing dan tubuhnya gemeteran. Jantungnya mendadak berdegup tidak karuan karena merasakan ketakutan. Sesudah itu, tiba-tiba saja Lisa melihat sosok Rindu sedang berdiri di belakang Dian, teman kelasnya itu.
Sosok Rindu menatap Lisa begitu tajam ke arahnya, kemudian sekejap saja melayangkan tangannya ke wajah Lisa dengan keras. Plak! Ah! Teriak Lisa yang membuat teman-teman di kelasnya menjadi terkejut. Lisa kemudian memejamkan mata dan menutup telinganya, lalu dengan kesal ngacak-ngacak permainan ludo yang sedang dimainkan teman-temannya itu. "Gue bilang, jangan main ludo di sini!" teriak Lisa yang membuat teman-temannya di kelasnya merasa heran. "Lu kenapa sih, Lis?" Wulan melihat pion-pion ludo beramburan. Ia juga melihat ada darah yang mengalir di lantai. Tubuh Wulan pun mendadak lemas dan kemudian pingsan tidak sadarkan diri. Semua teman di kelasnya menjadi kebingungan dengan yang terjadi terhadap kedua temannya itu. Lisa yang berteriak histeris dan Wulan yang tiba-tiba pingsan membuat mereka panik dan memanggil wali kelas. Wulan dan Lisa pun akhirnya dibawa ke ruang UKS karena kondisi mereka sedang tidak baik. Lisa dan Wulan ditemani oleh Vali serta Ulfa. "Kalian aneh banget ya Lis, Lan. Masa orang yang main ludo kok kalian jadi ketakutan?" tanya Vali yang membuat Lisa dan Wulan tambah ketakutan. "Kalian pergi deh dari sini," usir Lisa kepada keduanya. Vali dan Ulfa saling berpandangan, kemudian mereka beranjak pergi meninggalkan Lisa dan Wulan di ruang UKS. "Jangan takut ya, kalau hantu rindu datang lagi," ejek Vali yang kemudian berlalu bersama Ulfa. Lisa dan Wulan menatap Vali dengan tatapan tajam, kemudian mereka menghela nafas kasar karena terasa sesak. "Sumpah, gue gak tenang banget lihat teman-teman tadi main ludo. Bikin dejavu gak sih sama rindu?" rutuk Lisa terlihat gelisah sambil meraup kasar wajahnya. "Gue juga langsung lihat pion-pion itu berdarah tadi Lis, makanya gue tadi kaget, terus gak inget apa-apa lagi." Terdengar suara langkah kaki yang menghampiri ruang UKS. Wulan dan Lisa menghentikan perbincangan mereka dan memperhatikan ke arah pintu. Pintu UKS terbuka, namun tidak ada siapapun yang masuk ke dalam ruangan. Wulan yang duduk di kasur langsung segera beranjak, mendekati Lisa yang sedang berdiri dan mencoba mendekat ke arah pintu. "Siapa sih Lis?" tanya Wulan ketakutan. "Nggak tahu, kayaknya orang iseng," balas Lisa sambil melangkah pelan menuju pintu dan Wulan mengikutinya. Keduanya berjalan mengendap-endap dan sampai di pintu. "Nggak ada siapa-siapa Lis. Udah pergi mungkin orang yang isengnya," sahut Lisa dan kemudian menutup pintu ruang UKS kembali. Tiba-tiba terdengar suara dadu kembali dan membuat mata Lisa dan Wulan melotot tegang ke arah tempat tidur. Keduanya terkejut saat melihat ada permainan ludo di atas kasur dengan pion-pion yang menggeser dengan sendirinya. Lisa dan Wulan berteriak bersamaan, namun ketika mereka mencoba membuka pintu UKS, tiba-tiba saja pintu terkunci. "Woi, siapa saja yang ada di luar, tolong buka pintunya!" teriak Lisa yang menggedor-gedor pintu dengan keras. Sementara pandangan Wulan sedang memperhatikan ke arah permainan ludo tersebut. Wulan melihat ada sosok perempuan yang berdiri di depan permainan ludo itu. Kakinya terlihat patah, tubuhnya pucat dan membengkak serta berbau busuk. Wajah sosok itu tertutup dengan rambut yang menjuntai ke bawah. Saat wajahnya menatap ke arah mereka dengan tatapan yang mengerikan, Wulan pun langsung berteriak histeris. "Ah, Rindu! Lisa, dia Rindu!" tunjuk Wulan tergagap. Lisa terus menggedor pintu dan berteriak meminta pertolongan. Wulan sudah menangis ketakutan ketika Rindu berjalan perlahan menghampiri mereka. "Ayo, kita lanjutkan permainan ini." Terdengar suara parau sosok Rindu membuat Lisa dan Wulan semakin ketakutan. "Yang mengajak main ludo itu Naila, bukan kita." Sosok Rindu tertawa kembali. "Kenapa kalian takut? Aku hanya perempuan yang sering kalian rundung. Kenapa kalian berhenti merundungku?" "Rindu, gue mohon, jangan ganggu kita. Lo dan kita udah beda alam," rintih Wulan dengan wajah meminta belas kasih. Rindu menatap mereka dengan wajah penuh dendam dan rasa kebencian yang tidak bisa diartikan dengan kata-kata. Wulan dan Lisa berusaha mencari jalan keluar. Lisa pun mengambil benda panjang yang tajam di ruang UKS untuk memecahkan pintu kaca itu sehingga mereka dapat melarikan diri. Lisa berhasil memecahkan pintu kaca itu. Lisa dan Wulan pun dapat melarikan diri keluar dari ruang UKS. "Bangsat, kenapa Rindu kentayangan sih?" sungut Lisa sambil berlari. Wulan pun berlari sambil menoleh ke belakang dan melihat Rindu sudah tidak terlihat lagi. Aman, Rindu udah gak ngejar kita," kata Wulan dan mereka akhirnya berhenti di koridor dengan nafas tersegal-segal. "Gue bilang apa? Kita itu diteror Rindu. Kenapa lo masih juga gak percaya, Lis?" runtuk Wulan dengan nafas tersegal-segal. Lisa tidak menanggapi perkataan Wulan. Ia tampak mengatur nafasnya yang terasa ingin putus.
Sampai kapanpun Rindu pasti akan meneror kita karena kita yang bikin dia. Lisa belum selesai melanjutkan perkataannya. Bikin dia apa? Tanya Dimas memotong ucapan Lisa yang tiba-tiba muncul dari koridor sekolah karena ia baru saja keluar dari ruang OSIS. Wulan dan Lisa terkejut dan saling berpandangan. Dimas menatap keduanya dengan penuh rasa curiga. Bikin apa maksudnya? Kenapa kalian diam saja? Tanya Dimas kembali. Lisa dan Wulan masih mengatur nafas karena merasa sesak habis berlarian. Mereka pun tampak kebingungan memikirkan jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan Dimas. Nggak ada yang menyebut nama Rindu, Dim. Lo itu ngaco deh. Bentak Lisa kemudian. Gue nggak tuli, Lis. Jangan-jangan Rindu bakalan neror kalian terus karena kalian adalah penyebab kematiannya, iya. Ngaco lo, Dim. Lo udah gila ya? Kita nggak ngomongin Rindu, tapi lo keinget Rindu terus. Dengus Lisa membela dirinya. Iya Dim, kayaknya lo harus ke psikolog deh. Timpal Wulan dan mereka pun segera pergi meninggalkan Dimas. Dimas merasa yakin kalau Lisa dan Wulan tengah membicarakan mengenai mereka mendapatkan teror dari sosok Rindu. Dimas meraup kasar wajahnya. Sepertinya ia memang harus mencari tahu tentang kematian Rindu yang sangat janggal. Sesudah itu sepulang sekolah Dimas pergi ke makam Rindu menaruh kotak kalung di depan nisan kekasihnya itu. Kalung yang akan ia berikan pada Rindu di hari ulang tahunnya kemarin. Semilir angin menerpa lembut wajah Dimas, rumput-rumput ilalang dan dedaunan seakan menari-nari menyambut kedatangannya. Maafin, aku baru kesini. Aku benar-benar frustasi karena kehilangan kamu. Keluh Dimas sambil mengusap halus nisan Rindu yang terasa dingin. Rindu, apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah kamu datang dalam mimpiku untuk memberitahu semua yang terjadi sama kamu? Ucap Dimas sambil menyeka air matanya yang hampir jatuh. Dimas meletakkan sekuntum mawar merah di samping kotak kalungnya. Dimas juga menyekar pusara Rindu dengan bunga 7 rupa untuk menghiasi tanah kubur Rindu yang mulai mengering. Dimas memincingkan matanya seperti melihat bayangan pion ludo berwarna merah dan dadu yang ada di tanah kuburan Rindu. Pion dan dadu, gumam Dimas seperti mengingat sebelum ia mengetahui kabar sebelum Rindu sudah tiada. Kekasihnya datang mengajaknya bermain ludo. Apa ludo ini ada hubungannya dengan kematian Rindu? Sambung Dimas bertanya dalam hatinya. Tidak lama Dimas pun beranjak dari pemakaman. Kemudian menghubungi Vali kalau ia selalu saja melihat dadu dan pion ludo setiap mengingat Rindu. Pion dan dadu ludo ya? Sepertinya ada hubungannya sama kematian Rindu. Tapi apa ya? Gumam Vali yang mendapatkan pesan dari Dimas. Ludo. Tadi di sekolah, Lisa sama Wulan histeris lihat permainan ludo yang lagi dimainkan sama Dian dan yang lainnya. Oh iya ya, sampai mereka masuk ke UKS karena Wulan pingsan. Vali sempat berpikir ada hubungan apa permainan ludo dengan mereka hingga Rindu meninggal. Ulfa dan Vali berpikir tentang kematian Rindu sambil berendam di kolam renang belakang rumah Ibu Riana. Lisa dan Wulan pun menjadi terkejut melihat keduanya. Kalian ngapain berenang di situ sih? Tanya Lisa kemudian. Kenapa emangnya? Ada biaya tambahan kalau berenang? Tanya Vali menantang. Enggak ada apa-apa. Jawab Lisa dan segera masuk ke dalam rumah. Wulan masih memperhatikan Vali dan Ulfa yang sedang asik berenang di kolam renang. Kepala Wulan tiba-tiba merasa pusing mengingat kejadian di mana saat mereka merundung Rindu hingga meregang nyawanya di kolam renang itu. Wulan menarik nafas kasar dengan banyak peluh bercucuran. Tubuhnya gemetar kala ia menatap ke arah kolam renang itu. Di sana ada sosok Rindu sedang termenung di dalam kolam renang. Wulan segera berlari meninggalkan kolam renang dan pergi ke kamarnya. Wulan cepat-cepat mengunci pintu rapat-rapat, kemudian bersandar di balik pintu dengan nafas terengah-engah. Mata Wulan membola di saat ia mendengar suara permainan dadu ludo itu. Ia kembali membuka pintu kamarnya dan berlari ketakutan sehingga ia terkejut saat Vali dan Ulfa suara dadu itu karena bermain ludo di pinggir kolam renang. Kalian ngapain main ludo sih? Sungut Wulan geram sehingga Vali dan Ulfa kebingungan. Vali dan Ulfa sengaja memainkan permainan ludo untuk mengetahui reaksi Lisa dan Wulan. Emang apa masalahnya sih kalau kita main ludo? Vali balik bertanya yang membuat Wulan kesulitan menjawabnya. Gua gak mau di kos ini ada orang yang bermain ludo, bentak Wulan kemudian. Ya sebabnya kenapa? Sementara di saat Wulan hendak menjawab,
Ia melihat tubuh bayangan Rindu seolah mengambang di dalam kolam renang. Wulan menjerit ketakutan hingga ia terjatuh di lantai dan merangkak, kemudian berlari menuju kamar Lisa. Sementara itu Lisa yang terkejut melihat Wulan merangkak sambil menangis segera menghampirinya. "Lu kenapa, Lan?" tanya Lisa yang segera membangunkan Wulan. "Gua sama Ulfa main ludo di pinggir kolam pas habis renang. Kenapa Wulan marah-marah terus menjerit-jerit?" tanya Vali kebingungan. Lisa menoleh ke arah Vali dan Ulfa. "Jangan mainkan permainan itu." Vali dan Ulfa semakin kebingungan. Ada apa dengan permainan ludo? Permainan yang selalu diperlihatkan oleh Rindu dan ditakutkan oleh Lisa dan Wulan. Vali dan Ulfa seperti langsung berpikir, ada kaitannya permainan ludo dengan kematian Rindu. Tidak lama Lisa segera membawa Wulan ke kamarnya. Ia memarahi Wulan dan meminta agar bisa lebih tenang lagi melihat permainan ludo. "Kalau kita ketakutan kayak gini, ntar mereka curiga, Lan," bentak Lisa sambil berbisik pelan. "Tapi gue beneran takut, Lis. Gue setiap lihat permainan ludo pasti Rindu langsung muncul," rintih Wulan dengan tubuh masih gemetar karena ketakutan. Lisa pun terdiam. Entah mereka harus melakukan apa agar bisa terbebas dari teror Rindu. "Sampai kapan kita dihantui sosok Rindu, Lis?" tanya Wulan sambil mengguncangkan tubuh Lisa. Brak! Tiba-tiba saja suara benda jatuh membuat Lisa dan Wulan terlonjak kaget. "Apa itu?" tanya Wulan sambil menatap wajah Lisa. Benda yang jatuh seperti ada di bawah ranjang tempat tidur Lisa, sehingga ia menunduk mencari tahu sesuatu yang jatuh di bawah kolong ranjang. Serak! Lisa terkejut ketika baru saja membungkuk. Terlihat sebuah permainan ludo berdarah keluar dengan sendirinya dari kolong ranjang Lisa. "Ludo, Lan? Ayo, selesaikan permainan ini." Tulisan di sebuah kertas ludo dari noda darah yang membuat Lisa segera terlonjak kaget ke atas kasur sampai mereka berdua berpelukan. "Lisa, Wulan." Suara parau yang serak itu terdengar di telinga keduanya. Suara permainan dadu itu terdengar lagi sehingga Lisa dan Wulan berlarian keluar dari kamar dengan panik dan ketakutan. Vali dan Ulfa yang melihat Lisa dan Wulan berlari ketakutan keluar dari kamar merasa heran dan yakin kalau mereka mendapatkan teror dari sosok Rindu. "Gue yakin mereka selalu dihantui Rindu," tugas Vali semakin yakin. "Tapi gimana cara membuktikan kalau mereka pelakunya?" Namun tiba-tiba saja Vali memiliki ide dan membisikkannya di telinga Ulfa. "Rindu," desa Dimas saat dirinya melihat bayangan Rindu menangis di ruang kelas sambil menyandarkan kepalanya di meja. Dimas menghampiri Rindu dan menggoyangkan pelan tangan kekasihnya itu karena Rindu masih saja terus menangis sehingga Dimas merasa pilu mendengar suara isak tangisnya, bagai menyayat hati bagi yang mendengarnya. "Kasih tahu sama aku, ada apa?" tanya Dimas sehingga membuat sosok Rindu terdiam sambil menundukkan kepalanya. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup rambut panjangnya. Isak tangis sosok Rindu terdengar lagi. Dimas meraih sosok tubuh Rindu dan membiarkan kepala kekasihnya bersandar di bahunya. "Mereka jahat, Dimas. Kenapa mereka bisa jahat sama aku? Apa karena aku cupu?" Isak tangis sosok Rindu semakin menjadi sehingga suaranya itu terdengar sesak nafasnya ketika ingin mengungkapkannya. "Gak, Rindu. Mereka itu iri sama kamu karena kamu itu cantik, baik dan juga pintar. Kamu gak cupu, sayang," kata Dimas mencoba menenangkan kekasihnya. Sosok Rindu terus menangis di pelukan Dimas dengan erat. Selama mereka punya ikatan sebagai sepasang kekasih, Rindu sama sekali tidak pernah mau disentuh oleh Dimas. Namun kini Rindu menyandarkan tubuhnya seakan membutuhkan bahu untuk bersandar kepada Dimas. "Beritahu aku, apa yang terjadi?" tanya Dimas sambil menangis. Sosok Rindu melepaskan pelukannya. "Kamu ingin tahu apa yang terjadi sama aku?" Dimas mengangguk. Sosok Rindu segera berjalan keluar dari ruang kelas, kemudian Dimas segera mengikutinya. Namun tanpa Dimas sadari ia sudah dibawa ke rumah Ibu Riana yang menjadi rumah kos di mana Rindu tinggal. Saat sosok Rindu membuka pintu rumah kos itu, Dimas dikejutkan dengan bayangan di mana Rindu ditampar, dijambak, dicekik, dan diinjak-injak oleh Lisa, Wulan, dan Naila. Gemuruh amarah Dimas bergejolak penuh murka ketika melihat perlakuan mereka terhadap Rindu. Dimas pun menoleh ke arah kekasihnya yang sedang menunjukkan semua peristiwa yang dialaminya. Dimas juga melihat bayangan setiap kejadian-kejadian pada saat Rindu dirundung dan oleh ketiga temannya itu. Plak! Lisa menampar keras pipi Rindu dan mendorongnya hingga tubuhnya tersudut ke dinding. "Lo itu cupu, Rindu.
cupu, jelek, bau, maki Lisa sambil mencekik leher Rindu. Wulan menjambak rambut Rindu. Harusnya lo sadar diri, lo itu paling miskin dan jelek di sini. Bisa-bisanya lo pacaran sama Dimas. Rindu menunjukkan di mana saat ia akan memulai memainkan permainan ludo, di mana Dimas pun menyaksikan Rindu ditampar berkali-kali karena mereka selalu berbuat curang, karena membuat pion Rindu selalu masuk kandang. Sementara itu hingga tiba di mana saatnya pion milik Lisa dibuat masuk kandang oleh Rindu dan ia segera menampar Lisa. Tidak begitu keras karena Rindu melakukannya saja dengan tubuh gemetar karena punya rasa takut kalau Lisa pasti akan memarahinya. Benar saja Lisa tidak terima dan justru membuat Rindu semakin tersiksa dan Lisa menyeret Rindu ke dalam kolam renang yang dibantu oleh Wulan dan Naila. Dimas melihat bayangan kejadian itu berupaya menyelamatkan Rindu tetapi tidak berhasil. Terdengar tubuh Rindu didorong masuk ke dalam kolam renang sehingga ia gelagapan minta tolong karena tidak bisa berenang. "Tidak, itu kamu?" tanya Dimas terkejut. Sosok arwah Rindu hanya mengangguk sehingga Dimas melihat kejadian di mana Lisa dan Wulan ikut berenang bukan untuk menolong Rindu tetapi justru sengaja menenggelamkan kepalanya sampai akhirnya Rindu meregang nyawanya. "Rindu!" teriak Dimas saat ingin melompat ke kolam renang karena tidak kuasa melihat kekasihnya mendapatkan perlakuan yang begitu mengenaskan. Namun Dimas sadar semua itu hanyalah bayangan sehingga matanya mengerjap terbangun dari mimpi buruknya. Dimas mengacak rambutnya dan memukul-mukul kepalanya. Rasanya ia ingin kembali ke dalam mimpi untuk melanjutkan mimpi itu agar ia bisa mengetahui kejadian setelahnya. Mengapa Rindu bisa meninggal di Danau Oang? Berarti Lisa dan Wulan adalah pembunuh Rindu, gumam Dimas dengan peluh yang terlihat sudah membasahi seluruh tubuhnya. Dimas segera meraih ponselnya di atas nakas dan mencoba menghubungi Fali, tetapi tidak ada jawaban karena jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. "Gue harus bahas ini sama Fali. Gue yakin mimpi ini adalah pertanda untuk mengungkapkan kematian Rindu," ucap Dimas sambil berpikir keras. Di kamar Wulan ia masih terjaga dari tidurnya karena habis menonton film drama kesukaannya di laptop. Wulan melirik ke arah gelas kaca yang ada di sebelahnya, namun tampaknya air di gelas minumnya sudah kosong dan Wulan merasa haus sekali tenggorokannya. Kemudian melihat jam di layar desktop laptopnya. "Jam 2 pagi ya?" kata Wulan yang segera meraih gelas kaca itu dan beranjak ke dapur. Wulan segera mengisi air di dalam gelas yang berukuran panjang itu di dispenser. Bluk, bluk. Terdengar suara air galon meluap. Wajah Wulan mendadak tegang pada saat ia juga mendengar suara permainan dadu ketika dirinya meneguk air minumnya. Wulan menajamkan pendengarannya, kemudian melangkah perlahan ke arah kamar Fali dan Ulfa. "Apa mereka yang lagi main ludo ya sampai kedengaran begitu?" gumam Wulan. Namun baru saja Wulan sampai di depan kamar Rindu yang bersebelahan dengan kamar Fali dan Ulfa, pintu kamar Rindu terlihat terbuka dengan sendirinya. Langkah kaki Wulan terhenti. Tubuhnya tiba-tiba tidak bisa digerakkan dan ia menoleh perlahan ke arah kamar Rindu yang terbuka. "Ayo, kita main ludo lagi, Wulan." Terdengar suara serak dari kamar Rindu yang membuat wajah Wulan pucat pasi karena sangat ketakutan. Wulan segera berlari menuju kamarnya sambil menoleh ke belakang dan teriak Wulan ketika mendapati sosok Rindu tiba-tiba menghadang jalannya hingga ia tersungkur ke lantai. Wulan berjalan merangkak menjauh ketika sosok Rindu terus mendekatinya. Wajah yang begitu sangat menyeramkan karena bengkak dan mempunyai banyak luka, tercium juga aroma bau bangkai yang menyeruak ke dalam hidung, membuat perut Wulan menjadi mual ingin muntah. Namun bukan itu saja, sekujur tubuh Wulan bergidik ngeri dan ketakutan hingga ia berteriak sekuat tenaga. Akan tetapi para penghuni kos di rumah Ibu Riana seakan dibuat tuli, tidak dapat mendengar suara teriakan Wulan yang begitu keras. "Ampuni gua Rindu, tolong jangan ganggu gua," Wulan memohon pada Rindu. Teriak Wulan yang terkejut, tubuhnya sudah melayang di udara dan kemudian Wulan langsung diempaskan begitu saja ke dalam kolam renang. Namun Wulan pun berusaha berenang pada saat dirinya tenggelam. Tetapi Wulan dicekik sosok Rindu sehingga ia kesulitan bernapas. Wulan tidak mampu berenang sampai ke tepi kolam karena ia berusaha melepaskan tangan Rindu yang mencekik lehernya. Wulan meronta-ronta dengan sekuat tenaga hingga kedua matanya melotot tegang. Rindu tidak melepaskan cengkeraman tangannya di leher Wulan dan terus membuat Wulan kesulitan untuk bernapas. Kemudian membawa tubuhnya ke atas permukaan air. Tubuh Wulan terlihat kaku, nafasnya pun terasa sesak
dan detak jantungnya sudah berhenti berdetak. Tidak lama kemudian, mata Wulan perlahan tampak terpejam. Tubuhnya pun sudah tidak bergerak dan mengapung ke permukaan air kolam bersama dengan bayangan sosok rindu samar-samar mulai menghilang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.